Kemudian 2024 cerita rakyat Pak Jujung Dapo yang baru saja kemarin diterbitkan oleh Kuli Buku Masbul dan sudah ada contohnya nanti di dalam. Jadi baru kemarin sampai bukunya ini. Ini adalah terbitan pertama Bu Arti di Kuli Buku. Beri dulu aplaus. Oke, teman-teman sekalian, untuk melanjutkan supaya kita mengefisienkan waktu. Jadi saya berikan kesempatan mungkin kepada Bu Suarti ini sekitar 30 sampai 40 menit untuk mereview buku atau mendiskusikan buku. Nanti sesi selanjutnya adalah teman-teman bisa bertanya kepada beliau tentang apa-apa yang teman-teman temukan di dalam buku dan apa-apa saja yang bisa didiskusikan berkaitan dengan buku. Jadi saya persilakan kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam cuaca yang alhamdulillah cukup terik dan sebelumnya masih mendung. Dan saya tadi sebenarnya lebih awal ke sini, khawatirnya dalam perjalanan itu terhambat hujan, jadi 1 jam sebelumnya sudah tiba. Dan tak lupa salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi penerang, menjadi petunjuk, dan insya Allah memberikan kita ke jalan yang benar, selamat dunia akhirat. Ya, sebenarnya dari flyer yang di-sharekan oleh Ananda, di situ ada tertulis apa? Pegiat sastra dan guru ya. Memang latar belakang saya memang guru, tetapi mungkin untuk label guru sastra belum lah ya, masih sama-sama belajar. Namun alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Ananda untuk mengupas ya setidaknya dari sudut pandang saya sebagai peminat sastra. Jadi saya memang suka membaca seperti itu, karya prosa, apalagi puisi. Dan berdasarkan apa yang saya baca, langsung saja ya, Himar Merah. Ketika kita melihat misalnya dari segi cover itu tampak ada sosok perempuan yang berhijab, itu memakai jilbab warna merah. Dan ketika itu dibaca atau dilihat pertama kali orang yang tidak pernah mendapat pendidikan di dunia pesantren, entahlah kalau di bagian mana, tentu Himar Merah itu sedikit banyak akan berpengaruh. Oh iya ya, Himar Merah tentu ada pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dirasakan dan ada kaitannya dengan warna merah. Dan di masyarakat umum warna merah itu keberanian. Terus sekarang itu untuk istilah-istilah menyala keberanian dan sebagainya. Namun sebenarnya ada arti-arti atau makna yang direkatkan ketika itu masuk dalam kehidupan pesantren. Nah, di bagian awal ketika saya membaca buku yang diberikan oleh penulisnya, di bagian awal itu diperkenalkanlah tokohnya Maleh, betul ya? Oke, Maleh. Pilihan kata tokoh Maleh. Kemudian di bagian awal di halaman pertama dikisahkan itu Maleh punya hotel yang terletak di pinggir sawah. Nah itu ketika kita membaca hotel dalam anggapan kita, dalam imajinasi kita, hotel itu seperti apa? Hunian yang mewah. Nah seperti itu. Lalu saya berhenti sejenak. Biasanya kalau saya membaca itu sistem scanning kata-kata yang mungkin tidak terlalu penting, maksudnya ketika satu kali regresi perputaran mata itu bacanya agak cepat, tetapi ketika saya menemukan satu kata yang membuat saya berhenti, tambahkan oke, ada hotel di tepi sawah, kemudian si tokoh akan menyuguhkan sesuatu yang tidak sesuai, bertolak belakang dengan hotel, kemudian disuguhkan ada minuman soda dan sebagainya. Seperti apa hotelnya? Nah, dari sini belum ada tanda-tanda Maleh itu siapa dan sebagainya. Dan saya tertarik, bukan karena saya mengenal tokohnya, karena saya juga kadang memilah-milah bacaan yang
eh, dari awal mungkin dari segi cover menarik atau tidak menarik, kemudian dari bagaimana gaya bahasa penulis untuk menarik pembaca, itu juga dari pandangan pertama. Sama ketika kita memandang seseorang, misal meskipun pandangan pertama tidak menentukan segala-galanya, namun kadang itu juga bisa menarik perhatian. Nah, ketika itu saya baca, lanjut membaca, tokohnya belum ketemu siapa dia dan sebagainya, baru Male ya. Nah, setelah itu ada sajian minuman soda dan makanan-makanan kecil. Lah, ini bukan hotel. Lanjut lagi membaca, ternyata ini adalah menggambarkan tokoh yang dimulai dengan anak pesantren ya, pesantren di Indonesia. Ternyata diksi hotel yang ditempatkan di sini bukan pada artian sebenarnya ya. Ternyata itu adalah sebutan untuk tempat istimewa bagi anak pesantren yang mungkin agak bebal, lari dari tanggung jawabnya, lari dari kewajibannya, pergi mengungsi untuk sekedar merasakan seperti apa, karena berbeda tanggung jawab kewajiban yang sekolah di pesantren dengan sekolah umum. Bagaimana Anda? Benar? Iya. Kalau di sekolah umum hanya dengan mata pelajaran 12 atau 13, kalau di pesantren lebih dari 20 mata pelajaran umum, kurikulum kepesantrenan. Itu banyak saya dan berbeda sekali sebenarnya tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang pelajar dengan tambahan label santri. Ya, kemudian setelah itu saya lanjut membaca, kemudian setelah itu digambarkanlah tokoh-tokoh yang nantinya memang akan berada di sekitar Male. Male itu siapa? Digambarkanlah tokoh ibunya ya. Ibunya kalau tidak salah Marina. Oke. Marina digambarkan sebagai sosok yang religius, sebagai guru mengaji dan sangat tegas. Saya lihat bahwa penulis juga menggambarkan tokoh ini bagaimana perjuangannya, dan mungkin tidak ditemukan pada generasi sekarang bagaimana seorang ibu yang bergelut dengan kegiatan rumah tangga, menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, kemudian dia harus menenteng jeriken ya. Mungkin pada tahu ya, sekarang mana ada generasi milenial yang mau menenteng jeriken plastik mengisi air dengan perjalanan jauh. Paling mungkin jawabannya kalau anaknya tidak berkarakter, kita mau saja mak, tidak mau kak saya, nelihatkan nanti temanku. Tahu seperti itu. Tapi insya Allah kalau anaknya berkarakter, di sini sudah ada penanaman karakter dengan pemilihan tokoh dari ibu dari Male. Nah, setelah itu saya mendapatkan sesuatu yang mungkin sama ketika di masa saya harus pergi mengaji kemana, ke rumah-rumah. Jadi belum ada secara umum seperti sekarang ya, ada yang dikhususkan. Kita harus mengambil air untuk dibawa ke rumah tempat guru ngaji. Kalau bacaannya tidak bagus, Pak, diberi sanksi, dipukul. Tapi bedalah dengan sekarang. Kenapa? Ketika misalnya ada seorang pendidik, baik itu guru ngaji, dipukul sedikit pasti mengadu lagi, dan ujung-ujungnya kasihan sekali. Jadi ini sudah mengangkat lagi karakter, ajaran moral ya, nilai moral. Kemudian saya Ambe Toa. Nah, ini sudah mulai kalau Marina masih keren-keren ya namanya pemilihan. Nah, sekarang Ambe. Untuk penamaan Ambe pilihan itu, ini hanya akan kemungkinan sepengetahuan saya hanya akan berlaku pada lokasi atau letak geografi Enrekang dan berbatasan Tanah Toraja. Penyebutan Ambe itu Ambo ya. Iya, seperti itu. Ya, Ambe. Dan ini sudah mengangkat. Kemudian dikupas juga pokoknya penulis menurut saya ini kaya memunculkan kearifan lokal. Ada makanan dangke, kemudian ada macerak manurung dan sebagainya. Jadi hal-hal yang memunculkan budaya yang ada di masyarakat kita, dan ini sangat bagus. Ketika orang-orang luar, misalnya kita digempur dengan karya sastra dari Jawa yang pusatnya memang di sana ya. Nah, ketika membaca karya ini, sudah mengangkat. Paling misalnya kalau ada yang, mohon maaf, misalnya di suku Makassar, nah kita ini ada macerak manurung, dangke dan sebagainya. Bahkan ada tua ya,
ada tradisi kebiasaan, jadi beda budaya dengan ketika harus menyadap nira, dan itu tidak dilakukan oleh anak sekarang. Jadi menurut saya penulis menggabungkan beberapa hal yang berdasarkan pengalaman pribadi barangkali, dan dari kalau ini diteliti dari sosiologi pengarang, kalau ada yang mau diliti misalnya di tingkat mahasiswa mau meneliti kenapa sih seperti ini, ada memunculkan banyak istilah-istilah yang ya ternyata dari sosiologinya beliau ini memang kelahiran Mas Repulu. Kemudian kenapa ada beberapa kata-kata, jadi sebenarnya dokumen sejarah itu salah satunya adalah karya sastra. Coba lihat, ada beberapa, nanti silahkan Ananda baca, ada istilah satset. Wah, mana ada istilah satset di 10 tahun yang lalu. Jadi sastra juga merupakan salah satu dokumen sejarah. Dan kekayaan penulis juga terlihat ketika menyentil sastra Lagaligo, Masya Allah. Ada banyak hal yang diungkapkan ya. Kemudian ini dipadukan dengan bagaimana memulai konflik-konflik yang ada di sekitar tokoh yang mulai bermunculan. Ada sepupu dari Ambetoa, sepupunya itu Pak Anto yang datang ke kampung halaman, yang kampung itu yang berada di pedalaman hutan. Dan ini menunjukkan bahwa penulis mau mengungkapkan realitas-realitas sosial yang ada di sekitar kita, dan itu memang mungkin terjadi. Seperti misalnya proses dekadensi moral, kita tidak pernah menutup kemungkinan bahwa dari setiap kepala tentu berbeda karakter moralnya, dan itu bisa saja terjadi ketika yang tadi sepupu dari bapak, ayah dari Male ini datang dari kota, dan apa yang ingin dia lakukan, dia tahu betul bahwa hidup sepupunya Ambek Tua ini, dia menggarap lahan bersama masyarakat yang ada di sana. Mereka penghidupannya ya dari bertani dan sebagainya, tapi dengan sewenang-wenangnya datang dan membeli lahan-lahan yang ada di sekitar keluarganya, dan dia tidak jadi ini dekadesen, jadi tidak memikirkan lagi unsur moralnya bahwa dia hanya menjalankan perintah dari atasannya. Dia harus memberi lahan untuk membuat lahan tambang ya. Oke, lahan tambang, dan itu berawal dari sinilah si tokoh Male itu akan mendapatkan banyak konflik. Ternyata ada banyak perkara-perkara yang nanti akan menjadi sangat rumit ketika lahan tambang itu sudah berjalan, dan banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar Male yang menjadi membuat konflik ya dalam hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi dengan adanya tambang itu, lalu galian tambang menyebabkan nanti di konfliknya itu ibunya terperosok ke dalam jurang yang dipenuhi dengan lumpur. Nah, saya melihatnya bahwa supaya ini mungkin menarik, tulis membuat alurnya dalam alur campuran. Dari awal perkenalkan tokoh, sudah lagi berpindah lagi ke tokoh siapa itu. Dikenalkanlah tokoh Anum. Anum adalah seorang gadis cantik yang menjadi rebutan rebutan Male dan teman-temannya yang saat ini masih sekolah ya dalam versi ceritanya. Kemudian digambarkan lagi ada Wais itu siapa? Ya temannya juga, tapi dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi padahalnya Wais itu seorang habis, jujur dan sebagainya. Berbeda dengan sosok Male yang bebal, mungkin kurang jenius lah, kurang pintar. Kalau dikatakan pilihan kata bodoh, tidak juga ya. Tapi mungkin disampaikan seperti itu di dalam Himar Merah. Nah, dalam tanda kutip Himar Merah dengan latar pesantren, banyak dinamika yang ingin digambarkan. Bukan hanya kehidupan pesantren, tetapi hal-hal yang menjadi benang merah nanti untuk bagian ending dari cerita kehidupan Male. Bagaimana dia, jadi seperti apapun, mau di pesantren, mau di umum, kehidupan umum pada biasanya sekolah umum,
karakter tokoh itu dimunculkan, bahwa kita harus survive, malah lebih berkali-kali lipat kalau di pesantren. Bukan karena tempatnya adalah sekolah agama, maka orang akan berpikir tidak perlu sih seperti di dunia luar yang tidak ini, padahal di pesantren itu sebenarnya banyak sekali. Meskipun dia mendapat pengetahuan agama, didikan, tetapi ya disitulah seseorang harus belajar bagaimana menyikapi dirinya, karena kita ini adalah manusia ya, yang tentu tidak akan pernah terlepas dari masalah-masalah. Mungkin sampai di situ atau lanjut sampai ke ini. Siapa tahu ada yang mau Bisa langsung ditanggapi ya? Bisa. Silakan, misalnya mungkin sampai sini, biar jangan cerita terus sampai di akhir malah akibatnya jadi mengantuk. Atau ada yang pernah baca, mungkin kita bisa berbagi. Ya, silakan. Baik, teman-teman sekalian, jadi siapa tahu ada yang mau langsung menyanggah. Jadi sebenarnya ini bebas. Artinya diskusi buku atau novel ini tidak harus merujuk pada tema spesifik ke buku, tapi bicara soal sastra secara umum. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang mau bertanya terkait sastra secara umum juga boleh. Nanti kita kaitkan dengan tema spesifiknya. Atau barangkali yang sudah baca bisa di sharing pengalaman membacanya. Siapa tahu ada yang juga mungkin kurang sepakat di dalam buku, karena di dalam novel kan saya kira banyak pandangan atau ide yang pasti kadang-kadang tidak disepakati oleh pembaca. Ide-ide yang disampaikan penulis dalam buku itu mesti ada yang tidak disepakati pembaca. Nah, itu bisa dikomentar atau dikritik, mungkin bisa didiskusikan terkait teknik penulisan juga, kemudian semualah yang hal-hal yang berkaitan dengan ini, kapur atau sampul dari buku atau apalah, itu semua bisa sebenarnya didiskusikan. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya terkait novel ataupun karya sastra secara umum. Bisa mungkin dibandingkan dengan karya sastra yang lain saya kira. Kalau di sini saya jamin teman-teman pasti sudah familiar atau fenomenal dengan karya sastra yang ditulis oleh Tereli misalnya. Pasti semua sudah pernah membaca Tereli. Nah, itu bisa teman-teman bandingkan juga cara mereka menulis dengan orang-orang yang penulis-penulis pemula yang muncul dari lokal misalnya. Apa yang membedakan dan apa yang menarik ketika kalian membaca karya-karya Tereli. Karena saya lihat kalau remaja sekarang memang lagi familiar atau lagi tren untuk membaca buku-buku karya Tereli. Silakan yang mau menyampaikan sesuatu, silakan disampaikan saja. Kalau tidak ada dilanjutkan lagi ke Ibu. Jadi saya yang bicara sendiri nih. Mungkin sebenarnya ada ya yang mau bertanya, tapi disimpan-simpan dulu lah. Nah, kalau mau misalnya bukan hak saya misalnya mau membandingkan, tapi saya melihat ada hal untuk penulisan karya sastra seperti prosa dan sebagainya kadang mengangkat tema yang sama, tetapi cara ketika kebaruan itu dimunculkan dengan cara yang berbeda bisa saja ya. Banyak sekali barangkali realitas-realitas sosial yang pernah dimunculkan oleh penulis-penulis lain seperti Tereli. Saya termasuk penggemar beratnya pada saat pertama booming. Waktu itu saya kuliah ya di UPI Bandung 2019, dan novel Bidadari Surga saya baca itu bulan Ramadan. Mungkin dari jenis kelamin karena feminim itu suka terpengaruh. Saya membaca Bidadari Surga itu sampai menangis terisak-isak. Mengapa seperti itu? Karena saya pada sosok Laisa yang betul-betul mendarmakan, mendedikasikan dirinya yang tersiap-siap dengan bentuk fisik yang tidak bisa disamakan dengan bidadari, tetapi Masya Allah Terelia menggambarkan itu sebagai sosok yang betul-betul bisa menggugah perasaan pembaca. Nah, itu dari sudut pandang saya. Nah, dia mengambil dengan latar Sumatera. Sumatera itu kita tahu bentang alamnya seperti apa, hutan-hutan dan sebagainya. Terelia mungkin termasuk, saya sudah bertemu langsung dengan beliau, dan itu pun saya sempat menanyakan namanya dan sebagainya. Saya sempat berbicara seperti ini tentang karya-karyanya. Di situ
beliau bukan orang Sumatera ya, tetapi mampu menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berbeda dari tempat tinggal, dan berarti beliau itu mungkin sering baca dan tentu ada riset-riset kecil ya. Nah sama seperti penulis ada disinggung tentang Jogja kalau tidak salah, Jogja karena penulis pernah ke sana, tapi tidak menutup kemungkinan ketika mau menulis sebuah karya sastra ya harus pernah ke sana. Tidak, saya pun pernah menulis sebuah puisi karena saya suka nonton film Korea sama dengan anak sekarang. Tapi dari situ saya banyak belajar menyimpan, dandelion apa? Dandelion itu biasanya ya ada di filmnya siapa itu? Yang penjual roti Tagu, dia bilang apa? Atau saya campurkan jelasnya seperti ini. Saya akan menunggumu saat dandelion sudah bermekaran. Saya tidak menemukan itu di sekitar saya. Paling ada di saya itu bunga kembang sepatu dan sebagainya. Saya tulis sebuah puisi dengan membaca, dengan menonton dandelion untuk Pahriana itu sahabat saya, dan saya kirimkan beliau, dan itu mengharu biru. Jadi kalau ada hal yang karena saya cukup sensitif, saya kirimkan sahabat saya dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah untuk terus bergerak. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dituangkan menjadi sebuah karya. Jadi pengalaman pribadi tidak mesti bahwa harus pengalaman kita, tapi bisa saja ketika ada hal-hal yang dijadikan sebagai momen langsung dicatat saja. Itu akan menjadi bahan baku untuk sebuah karya, untuk terus menulis. Dan saya juga pernah berbicara langsung dengan Helvi Tiana Rosa, alhamdulillah diberi kesempatan beberapa bulan yang lalu. Saya tanyakan kepada beliau, dan ada hal yang sangat penting, jadi upeti atau harta karun bagi saya. Seperti disampaikan, ketika kamu menulis, ketika kamu berkarya apapun itu, insya Allah kamu tidak akan tahu seperti apa karyamu itu nantinya. Semua karya itu punya takdir masing-masing. Takdir masing-masing insya Allah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, insya Allah kalau tetap itu ada dan ada jalannya, itu akan diterbitkan dan dikenal. Dan satu-satu karyanya seperti ketika Mas Gaga pergi, Bu Helvi itu hanya 2 bersaudara. Bu Helvi yang sama, yang satunya yang sangat terkenal, Helvi Tiana Rosa sama jelasnya ternyata itu karyanya itu ketika dia masih kuliah dan dibimbing oleh sastrawan ya, karena beliau bergelut di Taman Ismail Marzuki, masih kecil dia, ceritanya beliau. Jadi itu ketika ditulis sebagai tugas, akhirnya dibilang sama dosennya, bagus sekali ini nanti, dan akhirnya beberapa tahun, mungkin 10 tahun, itu sudah dijadikan web, jadikan novel, dijadikan film, Masya Allah. Jadi buat Anda semua ada bekal ketika menulis karya, jangan pesimis dulu. Memang kita berproses ya, ketika misalnya itu dihadapkan kepada guru atau desainnya nanti, jangan bilang ditolak. Sama dengan puisi saya, waktu ditegur sama dosen sastra saya, kecewa, tetapi tetaplah bergerak bahwa insya Allah akan ada. Nah sama seperti karyanya beliau ini, itu dimulai dari zaman COVID ya, nanti itu bergumul karena novel itu butuh energi yang luar biasa. Kita harus mengumpulkan banyak pengalaman, dituangkan. Jadi bukan sekadar selesai jadi tidak apa-apa. Jadi harus memikirkan nilai-nilai moral yang nantinya itu bermanfaat, bukan hanya kepada pembaca sendiri untuk mengeluarkan lahar semangat, lahar ide, tetapi sampai kepada pembaca itu sangat bermanfaat. Nah kembali barangkali ke itu, jadi karena tadi diarahkan bahwa jangan melulu tentang Himar Merah, tetapi dengan proses bagaimana menulis karya sastra, itu jadi saya gabungkan. Terima kasih. Barangkali ada sesi pertanyaan untuk sebelum kita sampai ke ini, bagaimana akhir cerita Male yang kompleks sekali ya, dan bagaimana apakah dia bertahan dengan segala hal yang dialaminya. Ya baik, masih belum dapat inspirasi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, siapa tahu barangkali nanti diumumkan dari panitia ada door prize penanya, kan lumayan buku gratis yang lain. Silakan, ada yang mau diskusi? Oke.
Siapa? Angkat tangan. Perkenalkan nama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Atika Akila. Saya mau bertanya, apa motivasi tak bikin ini novel yang berjudul Himar Merah? Ya, sekian. Apa motivasi membuat atau menulis Himar Merah? Pertanyaannya tertuju ke penulis berarti ya? Iya, penulis. Bukan ke ini. Oke. Tidak pertanyaan lain lagi? Ditumpuk dulu kah? Siapa tahu masih ada? Iya, ada. Ya, silakan. Ibu kita bersama, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, sebenarnya itu dalam kepenulisan itu bagi seorang anak itu, apalagi seorang siswa yang masih dikatakan sangat sulit, apalagi namanya memulai satu kata saja kita setengah mati mencari kata yang terbaik dalam memulai penulisan. Ya, saya sudah beberapa kali mencoba untuk menulis, tapi saya sudah memulai, tapi kadang saya terputus pada saat pemilihan kata. Kan kalau kita menulis itu kita harus membutuhkan kosakata yang banyak, pilihan kata yang tepat agar tulisan kita itu lebih indah. Ya. Jadi saya mau bertanya bagaimana memotivasi diri kita ataupun adik-adik kita atau anak-anak di sekolah supaya punya keinginan untuk menulis meskipun hanya sedikit atau bisa dikatakan cerpen saja seperti itu. Karena pada saat saya mengajar di kelas, saya meminta untuk mereka menuliskan baik itu pengalaman atau imajinasi yang mereka punya, tapi terkadang mereka itu susah sekali untuk mendapatkan imajinasi itu, memulai dari mana. Ya, jadi saya minta kepada ibu ataupun penulis dari Himar Merah bagaimana kiatnya supaya bisa anak-anak atau saya pun bisa menulis atau jadi sebuah cerpen lah seminimal mungkin. Kemudian pertanyaan yang kedua ini tentang buku Himar Merah. Ya sebenarnya saya belum baca. Saya sudah dapat ini buku, maksudnya saya sudah lihat ini buku tapi belum baca. Ya mohon maaf adik. Ya, jadi saya mau tanyakan ini karena di sinopsis belakang itu, di bagian belakang itu saya sudah baca tapi saya belum paham betul apa sebenarnya isi ceritanya. Ya, begitu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih ada atau dua dulu ya? Kita tumpuk dulu nanti sambil mengalir baru buka lagi supaya siapa tahu ada lagi muncul pertanyaan baru. Yang kita jawab mungkin dulu dari pertanyaan kedua tadi, yang nanti yang dari siapa tadi, Atika itu terakhir. Jadi ada 2 poin dari ibu tadi yang menanyakan soal pertama kiat menulis karena kadang mengalami kesusahan dalam pemilihan kata. Sebenarnya kita juga pernah di Kuli Buku pada sesi sebelumnya membahas soal trik menulis. Ada istilah writer's block, artinya ketika menulis sesuatu itu kadang memang punya waktu, kadang memang buntu pada saat memilih kata, itu dibilang writer's block. Poin keduanya adalah bagaimana memotivasi anak untuk menulis baik tulisan berjenis cerpen atau sebagainya. Itu 2 poin yang mungkin saya dapat, mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber kita. Silakan.
Untuk diri sendiri atau untuk anak dulu, Bu? Dua-dua aja ya. Baik, kita punya dilema yang sama barangkali karena dengan profesi sebagai guru, apalagi guru bahasa Indonesia misalnya, dan guru kelas. Jadi saya itu mengajar di jenjang SD di fase A, B, C, fase E dan fase F. Jadi saya mengajar itu sampai jenjang SMA. Tapi kita kaitkan ya. Kiatnya yang pertama bab niat dulu, Bu ya. Bab niat. Ketika ada niat, insya Allah kita akan mudah. Kemudian yang kedua itu konsisten. Tadi Ibu mengatakan bahwa sebenarnya sudah menulis tapi langsung mandek ketika ada diksi yang mungkin tidak ditemukan. Udah tulis saja dulu, tulis. Karena nanti ada sistem, ada rangkaian kita endapkan dulu. Sudah nantilah, jangan dipaksakan. Sama ketika kita mengajarkan menulis itu kepada peserta didik, misalnya di level dasar, karena memang agak susah sampai ke tahapan yang benar-benar mampu, ajarkan dulu. Misalnya coba anak-anak apa tadi kita lakukan waktu mau ke sini. Nah, itu mereka sudah bercerita. Kalau misalnya ada, Ibu, saya tadi sebelum ke sini singgah Kak, beli di ini. Apa kita beli? Nah, coba ceritakan dulu kalimat-kalimatnya. Karena ini berproses. Itu juga akan ditempa dengan semakin banyak kosakata ketika anak-anak membaca, ujung-ujungnya literasi. Kenapa diksi itu mudah kita dapatkan? Ketika kebiasaan membaca itu porsinya lebih banyak. Bagaimana mau menentukan diksi yang menarik dan unik atau punya nilai estetika ketika kita kurang membaca? Dan membaca itu bukan hanya membaca buku. Membaca kita ketika misalnya nonton dialog-dialog dari tokoh-tokoh itu kan kadang ya ada yang sangat puitis sekali, udah simpan saja itu. Bahkan guru saya, ada kakak yang sekarang ini merupakan ketua dari komunitas Toboga di Sinjai. Di semester pertama saya masih ingat beliau, dan saya ingat betul saya bukan orang yang tidak tahu diri. Dia bilang ketika mau nulis puisi, pada saat kamu mau buang hajat, itu mau plek, tapi ada kata-kata yang menarik, simpan itu lalu catat, karena di kemudian waktu, di waktu yang lain kamu tidak akan menemukan kata itu. Coba mungkin ketika saya membuatkan pantun untuk anak saya dalam bahasa Maiwa, sambil tertutup mata saya, ya seperti ini. Selang beberapa detik hilang. Jadi saya harus bangun, saya tulis itu karena 1 menit kemudian saya lupa. Jadi didokumentasikan, di save. Sama dengan menuliskan puisi, ada proses menurut Sopen R.H. Said. Ada ketika puisi kita rasa sudah jadi, tapi kita endapkan dulu karena ada waktunya nanti. Kayaknya tidak enak, kayaknya diksinya kurang menarik. Tidak ada estetikanya, kurang ruhnya nanti tidak dapat. Seperti itu, Bu, konsisten. Saya pun di awal-awal saya buat puisi itu banyak sekali, ada beberapa puluh. Saya bawa ke dosen saya, dia coret-coret semua. Dia bilang seperti ini, sama aja semua itu anumut ini. Itu puisimu sama itu 1 puisi, itu 10 puisi, sama aja 1 puisi. Saat itu saya kecewa. Kemudian prosesnya ketika misalnya saya mengirimkan, pengalaman pertama saya mengirimkan karya puisi ke komunitas sastra. Mungkin pada tahu ya, kalau komunitas sastra tentu yang kuratornya itu ahli-ahli. Pertama itu ditolak, saya kecil sekali. Padahal saya kenal itu yang bukan kurator sih, tapi teman yang mengumpulkan. Saya kecil, ya Allah, saya merasa sudah sangat baik. Jadi jangan merasa cepat tinggi lah. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita berkarya, bukan semakin sombong dan bangga, justru semakin paham, wah Masya Allah, saya harus banyak belajar lagi. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu ketika ditolak dan apapun, sama karyanya Harry Potter ya, ditolak beberapa penerbit itu, dan akhirnya booming Harry Potter. Kita sebagai novel fiksi yang luar biasa, ditolak berapa kali. J.K. Rowling sih ya karyanya itu butuh perjuangan berat. Jadi kalau mungkin nulis konsisten saja, insya Allah berproses. Ketika ditolak dan sebagainya, ditolak, tetap ajukan. Ada lagi event, coba. Ada lagi event, karena itu dikurasi. Jadi belajar, coba masukkan ke kolom. Ada itu misalnya lomba-lomba, coba. Dan insya Allah dengan begitu kita berproses dan kita juga semakin banyak membaca. Semakin kita punya pengalaman, insya Allah itu semakin membuat kita menjadi lebih banyak amunisi untuk bahan karya. Seperti itu. Bagaimana? Pertanyaannya jelas, jawabannya jelas, Ibu?
Masih ada tambahan? Oh iya, silakan. Keren. Yang saya Ya, terima kasih. Ini yang jadi persoalan Ibu, karena anak-anak itu kurang membaca. Minat membacanya itu sangat dibilang sangat sedikit. Yang mereka dominan itu ke HP. Iya betul. Ya, Tantangan. ini yang jadi berpengaruh sekali HP dan HP. Ya, itu yang sebenarnya yang sangat mengurangi motivasi mereka untuk menulis. HP mereka itu bukan jadi pembelajaran, tetapi hanya menjadi sekedar hiburan untuk menghabiskan waktu. Ya, begitu mungkin Ibu. Mohon penjelasannya lagi. Baik. Ya hampir sama saja ya. Pengalaman mungkin di sekolah Ibu ada hari yang memang ditentukan untuk membaca. Itu ada namanya literasi umum. Jadi kalau di sekolah saya ada literasi umum, ada literasi membaca Al-Quran. Jadi ada disediakan 1 jam pelajaran untuk membaca. Dan khusus di sekolah kami itu, kalau di kelas saya sampaikan ke anak-anak bawa buku bacaan, harus bawa, tidak boleh tidak bawa. Dan nanti itu siapkan diri. Jadi memang banyak bekal ya, bekal energi, bekal metode dan sebagainya bagi seorang guru, apalagi di fase yang sangat muda belia sekarang ini digempur dengan adanya teknologi seperti HP. Nah suka itu game dan sebagainya, FF sampai anak sekecil siapa itu anak saya mau katanya FF, saya saja tidak tahu apa itu FF. Main apa? Mabar ya. Main bareng apa itu? Nah, caranya ketika misalnya apa tadi kita baca. Jadi setelah program itu apa tadi kita baca, siapkan jurnal Ibu. Jurnal misalnya jurnal 1 kertas siapkan. Tapi memang butuh biaya sih barangkali. Kalau saya masing-masing bawa, tapi itu akan kepikiran nanti bilang lagi orang tuanya kenapa itu gurunya banyak sekali lagi suruhkan ya anak tak suruh lagi beli map. Tidak apa-apa barangkali kalau map sampaikan anak-anak tidak apa-apa jika kalau kusuruh kena bawa map. Pasti untuk apa Ibu? Nanti kalau sudah kita membaca, nah isi itu jurnal tak apa yang kita baca untuk hari Rabu. Misalnya hari Rabu kita tentukan apa yang kita baca, kita tulis nih, atau apa pengalaman tak seperti diari kecil. Jadi anak-anak itu biar nih 2 atau 3 kalimat saja ya Bu ya, supaya konsisten saja apa yang dilakukan. Kalau sangat susah sekali nih. Dan untuk membaca dan memang coba siapkan buku-buku selain yang mereka bawa, dan misalnya 5 atau buku kita perkenalkan lalu diulas bersama, dibahas bersama. Misalnya 1 atau kita tampilkan nih sedikit saja Bu, sedikit saja, misalnya tidak usah banyak-banyak, harus beberapa halaman, tampilkan coba siapa yang bisa baca, atau dikasih waktu kita print out atau di copy. Apa tadi kita baca nak? Tentang ini sepatu merah, ini kan open sekarang sepatu merah. Berapa tokohnya itu? Ada Mia ini, sebut-sebut dan sebagainya. Jadi memancing peserta didik kita untuk mengapresiasi atau menilai ada berapa toko dan apa yang dilakukan. Seperti itu Bu. Jadi hal-hal kecil sebenarnya untuk hal-hal yang besar, karena memang kompleks sekali sekarang yang harus kita lakukan untuk memancing minat baca anak-anak kita. Jadi mungkin bisa diwajibkan membaca apa kita baca, apa judulnya dan siapa pengarangnya. Jadi itu bisa jadi ingatannya anak, saya pernah baca begini. Atau coba satu anak, apa yang pernah kita baca, yang lain dengarkan. Siapa yang pernah baca itu? Atau yang dekat saja dengan pengalamannya. Karena saya punya anak kecil di rumah, saya bilang, ini ada ceritanya Upin Ipin yang cerita seperti ini. Siapa yang pernah baca yang sekancil anak begini-begini? Oh iya saya mulai itu bercerita. Jadi bukan sebenarnya itu membaca awali dengan hal-hal yang menarik. Tapi mungkin seperti itu Ibu. Mungkin ada tambahan dari penulis juga. Siapa tahu masih ada. Masih mau dilanjut komentar? Sebentar dilanjut lagi. Oh iya.
Baik teman-teman sekalian, sebelum dilanjut untuk dilempar ke yang lain atau dilanjutkan narasumber, mungkin saya akan menjawab sedikit dari pertanyaannya tadi saudari Atika, terkait apa sih sebenarnya motivasi menulis Himar Merah, dan juga ada sedikit tadi tambahan terkait pertanyaan Himar Merah. Bagaimana sebenarnya ceritanya ini? Karena di sinopsis juga belum menceritakan sepenuhnya apa dan bagaimana kisahnya. Tetapi secara umum sebenarnya motivasinya sederhana. Dari penulis cuman ingin bilang bahwa motivasi menulis Himar Merah adalah karena penulisnya tidak pandai bergosip, jadi dia menulis. Sederhana sekali sebetulnya. Saya menulis karena saya tidak tahu bergosip, jadi makanya saya bergosip dengan cara yang lain, yaitu menulis. Itu satu, motivasinya saya sederhanakan seperti itu. Karena keahlian kita berbeda-beda. Gosip pun sebetulnya adalah masuk dalam kategori sastra lisan. Karena sastra yang begini itu adalah sastra tulisan. Kalau teman-teman sudah pernah baca bukunya Yuval Noah Harari di Homo Deus, Homo Depa, Homo Sapiens, trilogi itu yang pernah viral, dia mengatakan bahwa sejarah penciptaan manusia sampai sekarang hingga berlanjut tidak punah itu karena mereka pandai bergosip atau pandai bercerita. Dulu katanya sebelum bahasa ditemukan, kalau ada katanya dinosaurus atau hewan liar datang, mereka menciptakan bahasa atau kode sehingga bisa melarikan diri atau membuat siasat agar bisa selamat. Nah, itu dari bahasa, pentingnya bahasa. Jadi poinnya adalah bahwa Himar Merah ini motivasinya pertama karena saya tidak pandai bergosip. Kemudian yang kedua adalah tadi sempat saya singgung di awal bahwa saya ingin sekali orang-orang tahu bahwa ada kehidupan yang bisa diceritakan di dunia pesantren dari segala aspek. Target saya adalah karena kehidupan di pesantren adalah isinya remaja, mestinya untuk bukan menandingi sih, mestinya untuk mengimbangi karya-karya Tereli dan segala macam. Mau tidak mau kita harus bahas hal-hal yang romans atau romantis. Nah, kemudian saya ceritakan itu dengan segala kisah yang pelik. Mungkin kalau yang sudah baca itu ada bagaimana banyak cara yang dilakukan. Kalau teman-teman yang mungkin SMA-nya di luar, yang umum tidak tinggal mukim di pondok, mesti membayangkan betapa ketatnya kehidupan di pesantren yang galanya serba diatur. Mulai dari kedisiplinan, pergi sekolah itu harus berbaris seperti barisan tentara. Jadi teman-teman bayangkan itu saya dulu. Kemudian mulai dari makan harus mengantri untuk dibagikan lauk. Kemudian tidak ada penggunaan alat elektronik apalagi seperti HP. Jadi mereka itu tidak pegang HP. Kemudian tidak boleh ada pertemuan antar lawan jenis yang tidak sewajarnya dan tidak mendapat izin dari pengasuh pesantren. Kedisiplinan ini yang saya kira saya gambarkan dalam novel, tetapi dilakukan oleh para aktor di dalam tanpa artinya memanfaatkan waktu dan momentum yang tepat tanpa harus melanggar aturan yang lebih berat. Nah, ini yang saya ceritakan di dalam situ. Tetapi nantinya sebenarnya saya menunggu pertanyaan dari teman-teman, kenapa harus Himar Merah judulnya, terutama ini yang tinggal di pondok. Himar Merah ini sebetulnya sekedar informasi bahwa Himar Merah ini adalah simbol hukuman bagi seorang santri putri yang melanggar aturan paling berat di pondok pesantren. Aturan paling berat ini bisa termasuk kategorinya adalah salah satunya pacaran dan membawa alat komunikasi ilegal HP. Jadi Himar Merah ini ketika orang melihat dari sekilas sampulnya, bagi orang pesantren secara umum pasti dia akan mengenal bahwa
oh yang diceritakan ini adalah bentuk pelanggaran. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, pelanggaran apa sih yang dilakukan tokoh perempuan ini sehingga dia harus mengenakan himar merah? Nah, itu satu informasi yang saya sampaikan, bahwa himar merah itu memang seperti itu. Kalau di pesantren bagi santri putra, mungkin hukuman paling beratnya adalah digunduli. Jadi kalau teman-teman ini yang dari luar jalan-jalan ke pesantren, ketemu sama santri putra yang gundul, mesti sudah paham bahwa pasti dia punya pelanggaran paling berat, paling tinggi. Nah, kalau ketemu dengan santri putri yang pakai himar ini, karena ini warnanya memang warna merah mencolok dan mesti beda kalau ada di tengah-tengah perempuan yang lain, sudah pasti dia bisa dikatakan melakukan pelanggaran yang paling berat. Karena warnanya mungkin ini sudah dijahit khusus dan dipesan khusus, sehingga kalau teman-teman cari warna begini di toko jilbab, tetap beda warnanya, karena dia agak mencolok kayak warna norak lah, yang memang agak malu-malu kalau kita pakai di tengah umum. Banyak variasinya. Nah itu secara keseluruhan saya menjawab pertanyaan Ibu sebelum saya lempar ke teman-teman dan Bu Suartini. Terakhir, secara keseluruhan terkait isi cerita ini mungkin tidak bisa juga saya ceritakan terlalu panjang lebar, karena ini nanti akan sebetulnya membuat teman-teman malas membaca bagi yang belum, artinya membuat spoiler. Mending saya sampaikan saja bahwa secara keseluruhan pengalaman kreatif saya dalam menulis ini sebetulnya itu saya tulis sejak, buku ini saya tulis sejak 2020 akhir yang lalu. Jadi waktu itu di masa-masa pandemi Covid, kebetulan saya masih kuliah di UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Kemudian kondisi kota waktu Covid kan lockdown. Jadi semua kota pada saat itu hampir semuanya dibatasi. Sehingga saya pesan tiket untuk pulang ke kampung. Karena di kondisi pada saat itu saya tinggal di kamar kos yang ukurannya 3x3, lebih sempit dari ini, peta ini. Cuman bekal 1 karung beras dan beberapa biji mie instan. Saya tinggal di situ. Saya menulis di pengantar buku cetakan pertama, saya bilang bahwa saya berpikir di situ, apakah kalau saya tinggal di kamar kos ini, ada dua kemungkinan yang akan saya alami. Pertama, saya akan mati kelaparan karena toko-toko sudah pada tutup karena lockdown, masih awal-awal virus. Yang kedua adalah saya pulang tetapi saya ada kemungkinan terpapar virus corona kalau saya keluar kamar. Sehingga saya memilih bahwa saya tidak mau mati kelaparan, tetapi saya mau pulang dan menulis. Akhirnya saya pulang, saya pesan tiket pulang, dan saya tidak sempat beli oleh-oleh untuk keluarga, tetapi saya sempat bawa satu buku, judulnya Orang-Orang Otimu, karyanya Felix Kanesi, pemenang Dewan Kesenian Jakarta tahun 2019. Saya bawa pulang modal satu itu dengan tumpukan skripsi atau tugas akhir saya yang sudah dicoret-coret dosen. Saya pulang, masuk ke kamar di rumah. Kebetulan ketua Satgas Covid adalah Pak Irsan sendiri. Saya dikurung dan dipenjara selama pas 14 hari di rumah di lantai 2 sendiri. Jadi makanan pun diambilkan. Jadi saya tidak melewati tangga turun keluar dari rumah sebelum pas 14 hari. Saya bingung juga di kamar. Akhirnya dengan modal satu novel itu saya baca selama 1 minggu, dan saya berhasil menamatkan novel itu selama 4 kali, sehingga agak menghafal beberapa bagian dari situ. Dari situ saya terinspirasi menulis. 7 hari sisanya saya menulis dan mencontek, memodifikasi alur, kemudian gaya bercerita, teknik-teknik penulisan yang sederhana dari novel itu saya pindahkan ke dalam konsep dan ide saya terkait Himar Merah. Makanya setelah saya bebas dari
kamar itu yang saya anggap penjara selama 14 hari, saya bebas dan keluar bersama satu karya. Makanya saya terbitkan novel Himar Merah ini. Jadi kalau bicara soal proses kreatif yang saya sampaikan dari awal, itu sebetulnya secara keseluruhan adalah gambaran di mana karya itu akan lahir ketika sebenarnya kita punya konsistensi dan keinginan. Di situ di poinnya ternyata. Karena tidak butuh banyak waktu. Saya cuma butuh 1 minggu untuk menulis. Karena tidak ada hal lain lagi yang bisa saya kerjakan. Saya mau keluar dari rumah tidak boleh, karena saya harus karantina. Saya mau pergi jalan-jalan apalagi. Artinya saya memang harus terpaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa, tidak ada lagi jalan yang lain selain menulis, membaca, mengerjakan skripsi. Sampai saya di wisuda di kamar itu juga, wisuda online. Mungkin itu ya sedikit pengalaman atau apa yang bisa dijadikan motivasi dari proses kreatif menulis buku ini. Selebihnya nanti mungkin akan di-sharing lagi ke teman-teman sama Ibu Suartini. Ya silakan, siapa tahu ada yang mau menanggapi dulu. Yang lain. Kalau tidak ada saya kasih lagi lanjut, karena kita masih punya waktu sebetulnya 40 menit. Oh, masih ada 40 menit. Iya, masih ada 40 menit sebelum istirahat. Silakan. Masih menurut belum, masih ada 40 menit untuk misalnya membahas ini. Nanti silahkan Ananda atau saudara-saudara, Ibu, silahkan dibaca novelnya secara keseluruhan, karena begini beda sekali ketika kita sendiri membacanya. Beda sekali itu karya sastra ketika kita membaca sampai selesai kemudian itu difilmkan. Ketika itu difilmkan, tidak semuanya ada di dalam situ. Kadang kita tidak akan merasa puas karena ada kepuasan-kepuasan yang tersendiri yang begitu nikmat ketika kita membaca. Lalu ketika itu difilm, kenapa tidak ada sepertinya, kenapa tidak ada ini, kenapa tidak ada di momen ini yang saya cari. Seperti hafalan salat gelisah yang pernah booming itu, ketika membaca, Masya Allah menangis karena ikut terhanyut. Tapi ketika itu difilmkan, sedih juga sih, tetapi tidak sama nih. Nah, untuk di novel mudah-mudahan nanti bisa ada jalan ya. Siapa tahu ada yang mau filmkan, karena kita tidak tahu seperti apa nasibnya. Sebenarnya pada awalnya ketika pernah saya ikut juga kegiatan ini, yang pernah ada dialog itu dari Balai Bahasa. Oh iya. Iya. Diskusi buku Himar Merah juga. Iya. Itu diskusi juga tentang Himar Merah. Sebenarnya pada awalnya Himar Merah, saya ada tanda tanya besar, meskipun saya dengan penulis ini satu yayasan, tapi saya belum baca novelnya. Kemudian katanya dibahas ada tema percintaan, saya langsung ini mati nih. Kalau apa bahas tema percintaan itu seperti apa? Kita ini kan di dunia pesantren, masa mau dibahas hal-hal yang bisa mencoret nama baik pesantren ya, seperti itu. Tapi ternyata setelah saya baca, mohon maaf, saya tidak menemukan hal-hal yang sangat terbuka atau vulgar. Karena apa? Setiap kehidupan manusia tentu ada sisi-sisi dalam hidupnya. Penulis mungkin menyampaikan kepada pembaca pengalaman hidupnya bahwa dunia pesantren seperti ini tentu ada sisi-sisi kehidupan sebagai manusia normal. Jadi bukan bermaksud untuk melampaui atau bagaimana, tetapi hasil dari apa yang saya hasilkan hari ini sebagai bentuk karya sastra adalah merupakan hasil dari Bu Suartini juga, karena dia berperan di dalam kehidupan saya atau proses kreatif saya dalam menulis ini, sehingga saya tidak akan bisa dikatakan lebih dari seorang guru, karena ada satu pepatah dalam bahasa Arab mengatakan bahwa masal tutoliban, bahwa selama-lamanya murid itu akan tetap murid kepada gurunya, meskipun dia melebihi secara finansial, materi dari gurunya, tapi selama-lamanya dia akan jadi murid. Mungkin begitu closing statementnya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi setelah ini teman-teman bisa istirahat, plus mungkin ada makan siang dari panitia. Jadi yang masih mau tinggal untuk sesi kedua silakan tinggal.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.